Kiranya Anda dapat menikmati kebaikan hati Tuhan dan hidup dalam ketenangan hati yang Ia berikan kepada Anda di dalam Kristus. Mari kita merenungkan Kejadian 2 ayat 19 sampai 25. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan firman-Nya untuk menerangi dan menguduskan hidup kami. Amin. Cerita Kejadian 2 ayat 19 sampai 25 ini adalah cerita ketika Adam dan Hawa bertemu untuk pertama kalinya. Kita bisa menyebut ini sebagai perjumpaan pertama laki-laki dan perempuan yang mengawali banyak sekali perjumpaan sampai dengan hari ini. Anda bersama dengan pasangan Anda bertemu pertama kali, kemudian menikah dan berkeluarga dan seterusnya ya. Dan yang pertama sekali, paling awal ya ini, Kejadian 2 ayat 19 sampai 25 ini. Dan kita tahu Tuhan sebelumnya ayat 18, Tuhan melihat ada yang tidak baik, ya kan? Ketika melihat Adam itu seorang diri. Dan kemudian Tuhan berinisiatif merencanakan untuk membawa Hawa ke dalam hidupnya Adam. Dengan cara bagaimana Tuhan membuat Adam itu tidur nyenyak. Dan kemudian Tuhan, kata yang dipakai di sini adalah dibangunnyalah seorang perempuan. Ya kan? Dari mana? Dari rusuk yang diambil dari manusia itu. Tuhan mengambil rusuk Adam. Dan kemudian dinamakan perempuan sebab diambil dari laki-laki. Dinamakan perempuan sebab diambil dari laki-laki. Ini menjelaskan mengapa perempuan itu akan sangat kesulitan ketika tidak berada di bawah perlindungan laki-laki. Itu bisa saja laki-lakinya adalah pasangannya. Kalau dia belum memiliki pasangan berarti orang tuanya, yaitu ayahnya. Sulit bagi seorang perempuan untuk hidup dengan baik secara rohani, hidup dengan baik secara manusiawi, dalam hal ini secara psikologi, ketika dia tidak berada di bawah perlindungan laki-laki. Kenapa? Karena dia diambil dari laki-laki, sehingga akan sangat rapuh ketika dia tidak berada di bawah perlindungan laki-laki. Dan sayangnya gerakan dari feminisme yang agak melenceng sedikit, ya kan? Ini gerakan yang agak melenceng. Ada feminisme yang baik, ada feminisme yang melenceng. Yang melenceng akan berkata bahwa perempuan itu tidak butuh laki-laki. Perlindungan laki-laki bagi perempuan itu palsu. Perempuan bisa mandiri tanpa perlindungan laki-laki. Itu terlihat benar sampai kemudian kenyataan menghantam seorang perempuan. Lihat saja bagaimana kemudian pada masa ini ada banyak sekali perempuan, terutama di daerah barat ya, yang menganut paham feminisme melenceng ini, yang kesulitan, bahkan sangat kesulitan ketika tidak berada di bawah perlindungan, entah itu perlindungan pasangannya maupun perlindungan orang tuanya ketika dia tidak memiliki pasangan. Atau sebaliknya, laki-laki itu dia perlu menjadi perlindungan bagi perempuan, entah itu pasangannya atau anaknya atau bahkan mungkin adik perempuannya ya. Sehingga bagian ini ada banyak yang kemudian tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Dan saya menyadari bahwa salah satunya ya dalam bagian ini, tapi bukan pada pasangan ya, pada adik perempuan saya gitu. Sehingga bagian ini perlu kita memperbaiki hal-hal ini, sehingga menjadikan
laki-laki melindungi perempuan gitu. Laki-laki melindungi perempuan bukan hanya pasangannya, tetapi juga anaknya, kemudian adik perempuannya, bahkan ibunya ketika bapaknya sudah tidak ada gitu. Karena apa? Karena perempuan diambil dari laki-laki. Besok kita akan membahas hal ini lagi dari sisi pasangan. Sekarang kita membahas secara umum mengenai laki-laki dan perempuan. Karena inilah pertama kali laki-laki bertemu dengan perempuan. Sehingga bagian ini original kita mengerti, menyadari bahwa laki-laki itu perlu melindungi perempuan. Bukan berbuat kasar, bukan merendahkan. Atau juga sebaliknya ya, perempuan tidak merasa saya ini tidak perlu perlindungan, saya bisa mandiri. Jangan. Karena memang perempuan itu dinamakan perempuan karena dia diambil dari laki-laki. Nah, bagian ini menyadarkan kita atau menerangkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Ketika manusia merasa kenapa Tuhan menciptakan saya sebagai perempuan dan bukan laki-laki, kan saya lebih lemah. Tidak. Atau juga sebaliknya, kenapa sih perempuan ini sangat merepotkan bagi laki-laki? Tidak. Karena memang demikianlah fungsinya, saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan di dalam pernikahan, perempuan itu menolong laki-laki bersama-sama untuk menggenapi rencana Tuhan, melakukan kehendak Tuhan bagi dunia ini, bagi keluarga mereka, bagi gereja Tuhan. Sehingga renungan kita pada kesempatan ini menerangi kita bahwa kita baik sebagai laki-laki maupun perempuan, kita memiliki fungsinya masing-masing. Tidak merasa Tuhan itu salah menciptakan saya sebagai laki atau sebagai perempuan. Mari kita menjalankan fungsi kita masing-masing. Kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat menjalankan fungsi kami masing-masing sebagai laki-laki dan perempuan untuk kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kiranya sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.